wabarakatuh. Ibu bapak, alhamdulillah sekarang kita berada di belakang kasur. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tempat yang sangat monumental di mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu kaum kafir Quraisy bersengaja atau bersekongkol untuk apa? Mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mempunyai strategi untuk hijrah, namun belum mendapatkan momentum yang pas. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menyiapkan tunggangannya, sehingga datang ke rumahnya mengetuk Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah sekarang kita berangkat? Belum waktunya. Tapi sampai pada waktunya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkat dari Mekah. Malam-malam pada waktu itu, malam Jumat, beliau naik ke Jabal Sur tengah malam. Ibu bapak bayangkan pada waktu itu belum ada senter, belum ada lampu, gimana jalannya ya? Jalannya mungkin sangat curam juga. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW didepani oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan pembekalannya disediakan oleh anaknya itu Asma, yang dimana Asma pada waktu itu memotong ikat pinggangnya untuk menyediakan menali pembekalan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Asma itu dijuluki apa? Tu nota kain, ya, di mana beliau itu adalah dua tali pengikat. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tadi naik ke atas, kaum kafir Quraisy mencoba untuk mencari di mana Nabi Muhammad SAW ini kabur. Apakah ke sana ke sini? Nah, pada waktu itu juga asistennya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan asistennya untuk mengembala kambing. Fungsinya untuk apa? Menghapus jejak-jejak Nabi Muhammad SAW agar tidak diketahui di mana keberadaannya. Padahal pada waktu itu seluruh kaum kafir Quraisy itu sudah menyebarkan informasi siapa saja yang bisa menemukan hidup atau mati Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan 100 unta pada waktu itu. Masya Allah ya, saking bencinya kaum kafir Quraisy itu membunuh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, singkat cerita, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq tinggal di sana 3 hari 3 malam sampai kaum kafir Quraisy itu mendaki hampir mendekati Gua Sur itu, ya, yang sangat kecil itu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kalau kaki kita ini muncul, ini kita pasti ketahuan. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini wallahu salisuha. Ya Abu Bakar, engkau mengira kita ini berdua, tapi Allah lah yang ketiga. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyertai Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, setiap malamnya anak Abu Bakar Abdullah itu datang ke Gua Tur untuk memberi informasi. Oh, di sana keadaan kaum kafir seperti ini, sekarang seperti ini. Dan ketika rumah Nabi Muhammad SAW itu digeledah, ternyata mau dibunuh, ternyata yang dibuka bukan Nabi Muhammad SAW, tapi siapa? Ali radhiyallahu anhu. Sehingga ketika waktu itu Ali bilang, kenapa kamu di sini? Oh, saya tidur di sini. Bergantian dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Dia keluar. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW terbebas dari kaum kafir Quraisy dan tidak dibunuh. Setelah itu, setelah 3 hari 3 malam, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Waktu itu beliau menyewa seorang pemandu dari kaum musyrikin yang bernama Abdullah bin Urqub kalau tidak salah. Dia menyewa kaum musyrikin itu untuk memandu ke mana jalan Madinah, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan yang biasa digunakan kaum kafir Quraisy, karena kalau ketemu terjadilah ya yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya beliau menyewa pemandu jalan untuk untuk melalui jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kaum kafir Quraisy, sehingga beliau tiba di Madinah. Hikmahnya apa, ibu bapak? Hikmahnya di sini Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwahnya, beliau penuh dengan tantangan dan cobaan, bahkan nyawa beliau pun ditaruhkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Nabi Muhammad SAW ketika beliau didatangi oleh Abu Bakar dengan membawa ontaknya, ya Rasulullah, ini pembekalan untukmu, ini bekalmu untuk hijrah nanti. Apa kata Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ini berapa harganya? Saya akan bayar. Abu Bakar heran, ya Rasulullah, enggak, saya ini kasih ikhlas buat kau. Enggak, saya ini juga butuh pahala gitu. Bahkan kalau kita nanti ibu bapak ketika ziarah di Madinah sana, ketika Nabi Muhammad SAW ingin membangun Masjid Nabawi, waktu itu dimiliki oleh dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Apa? Sahal Suhail ini anak kecil, dia yang punya tanah Masjid Nabawi, dia ingin mewakafkan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, wallahi enggak, saya tidak akan menerima wakaf, tapi saya ingin membeli. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hartanya untuk infak, untuk sedekah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja seperti itu, apakah kita harus menuruti? Tentu kita harus menuruti. Yang terakhir, wallahu khairul makirin wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sehebat-hebatnya orang kafir Quraisy itu membuat makar, tapi Allah lah yang paling hebat membuat makar, ya. Jadi apapun planning kita semuanya yang ada di sini, yang ada di dunia ini, kaum kafir Quraisy ataupun umat muslim, ketika kita sudah merencanakan, Allah lah yang menentukan rencanakan. Termasuk ibu bapak semuanya yang ada di sini di Mekah, ya, yang ada dekat dengan Jabal Sur, ibu ini semuanya sudah berada di rencana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik ibu bapak, mungkin sekaligus singkat saja. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Setelah itu silakan foto masing-masing, ya. Oke, Bu. Mari kita foto bersama terlebih dahulu.